Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya hari ini, Guru Injil Rizky Situmorang dalam tayangan Renungan Rohani. Tapi semuanya saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman di sana, kabar kita selalu diberkati oleh Tuhan dan semuanya dalam keadaan sehat. Serta segala pekerjaan kita boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai saluran berkat dan iman dan pengajaran yang berguna di dalam pribadi-pribadi kita, terlebih-lebih bagi kehidupan kita semua. Baik firman Tuhan untuk kita hari ini sebagai renungan diambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat ke-14. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk mengawali dengan berdoa agar roh Tuhan memberkati hati kita di dalam mempersiapkan kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih, yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Puji dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas segala pimpinan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini kami rasakan semuanya kesehatan dan panjang umur serta murah rezeki yang sudah Tuhan salurkan bagi kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah yang baik, hari ini kami datang di hadapan Tuhan untuk mau mendengarkan suara dan seruan Tuhan bagi kami. Urapi dan kuduskanlah kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Selimuti kami dari serangan kesesatan yang digoda oleh si iblis yang akan mengganggu ketenangan hati kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Jamalah hati kami, pikiran kami dengan kasih Tuhan, agar setiap kata-katamu memberikan kami kedamaian, memberikan kami hikmat dan kesukaan. Dan hidup kami semakin boleh diberkati oleh Tuhan melalui seruan firman-Mu yang Tuhan persiapkan untuk kami. Berkati juga hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu dengan pimpinan roh dan hikmat Tuhan. Di dalam berkata-kata menyalurkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Semuanya jemaat-Mu yang hadir, bahkan yang pada saat ini mendengarkan tayangan YouTube ini, Tuhan juga sertai mereka dan penuhi mereka dengan hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita mau buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang.
Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Dari pembacaan kitab ini, kita sama-sama dengarkan tadinya. Saya mengantarkan satu tema, sukacita dipanggil dan diberkati. Panggilan Tuhan merupakan ajakan iman yang terkendali dari keyakinan dan kepercayaan seseorang atau kita kepada Tuhan untuk datang menyerahkan diri di hadapannya. Artinya, panggilan ini dapat diresponi dengan pribadi-pribadi maupun banyak orang yang mau berseru memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita mau mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan hari ini, bagaimana itu menjadi respon iman kita juga untuk menerima panggilan Tuhan dengan kekudusan. Satu perumpamaan dikatakan Tuhan dalam kitab ini tentang hal kerajaan sorga itu, diibaratkan menghadiri pesta perjamuan kawin dari undangan raja. Undangan ini adalah panggilan diri karena dekat, dikenal, bahkan dianggap sudah keluarga, bagian dari keluarga raja.
Berarti undangan itu merupakan bagian yang istimewa bagi para yang mau datang di dalam pesta itu. Demikianlah kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suara Tuhan bergema untuk memanggil kita agar kita dapat responi dengan baik. Karena panggilan Tuhan merupakan petunjuk yang sah, menganggap kita sahabat, menganggap kita keluarga yang dekat sekali dengan Tuhan. Itu adalah orang yang percaya kepadanya. Hal inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Responilah itu dengan penuh sukacita. Tuhan mau undang kita datang di hadapannya melalui konteks persekutuan atau ibadah kita kepada Tuhan. Seperti halnya konteks perjamuan kawin dalam perumpamaan yang diungkapkan Yesus, di mana Raja mengundang orang-orang yang mau datang di pestanya itu. Hanya saja realita kehidupan kita tidak jauh dalam konteks orang-orang yang dulu diundang dan dalam konteks seperti perumpamaan yang disampaikan Yesus, di mana orang-orang tidak lagi mengindahkan dengan di atas alasan pergi ke ladang, sibuk dalam pekerjaan lainnya, sehingga itu jalan menolak agar tidak hadir di pesta itu. Dan hal sebagainya. Ada yang mengatakan itu karena prioritas pekerjaan yang paling utama dibandingkan dengan waktu menghadiri pesta perjamuan kawin tersebut. Tidak beda juga dampak bahkan alasan yang terjadi bagi orang-orang pengikut Kristus. Kehidupan orang Kristen di mana waktu datangnya bersekutu tidak ada lagi meresponi dengan baik. Semuanya karena kesibukan alasan-alasan semata untuk menolak dan membatasi dirinya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang realitanya terjadi di kehidupan orang Kristen sekarang ini. Hal sebagian juga, inti alasan itu membuktikan diri dengan membatasi hubungannya, bahkan yang tidak lagi mengenal Tuhan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu perbuatan-perbuatan yang jelasnya bagi Tuhan tidak baik. Tuhan memanggil kita karena Ia menganggap kita sebagai sahabat. Panggilan itu juga menyatakan diri kita adalah bagian dari istimewa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, tahukah kita di pesta itu ada hidangan yang dapat mengenyangkan kita? Ada lembu-lembu jantan dan peliharaannya yang lain, sebagai semuanya itu untuk dihidangkan kepada kita. Itu berarti undangan itu begitu istimewanya kita diperlakukan oleh Raja. Dihidangkan untuk kita. Demikian kita juga seharusnya meresponi dan mengindahkan undangan itu dengan menghadirinya. Bukan dengan berbagai alasan-alasan atau kesibukan kita. Nah, demikianlah dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita, umat yang dikasihinya, untuk menghadiri persekutuan di bait suci Tuhan. Di rumah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak makanan untuk kita nikmati, dan semuanya kita akan dikenyangkan. Segalanya ada di rumah Tuhan, percayalah itu. Maka hadirilah dengan sukacita, sebab Dia mengundang kita. Ada yang mau untuk kita nikmati di rumah Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di rumah Tuhan banyak makanan yang tak habis-habisnya. Semua hati siapa yang mau datang, pastilah ia akan kenyang dan tidaklah akan ada kata kesia-siaan kalau ia mau bersedia hadir ke tempat bait suci Tuhan untuk bersekutu di bait Tuhan. Bahkan kehadiran kita ditunggu Tuhan bagi siapapun itu
Tuhan tidak memandang status apapun bagi yang diundangnya, seperti hambanya yang mengundang orang-orang yang berada di pinggir jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik. Itu semuanya adalah untuk mengundang mereka untuk hadir di perjamuan kawin tersebut. Demikianlah kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengundang dan memanggil kita dari suara iman kita masing-masing. Datanglah dan masuklah di dalam persekutuan Tuhan. Dan jangan jauhkan dirimu lewat caramu membuat banyak alasan-alasan atau kesibukan yang menganggap itu lebih penting, sehingga waktumu terbatas hadir di atas persekutuan ibadahmu dengan Tuhan. Dan ingatlah itu semua ada flashback di hadapan kita nantinya. Hidup kita akan dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Berarti hidup di sana begitu sangat menyakitkan sekali. Hampa dan fana, tidak ada kehidupan yang dapat mengisi sukacita dan damai sejahtera. Tapi itu adalah janji bagi orang yang tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Dari panggilan ini, Tuhan mau sediakan ucapan yang berharga bagi kita semua. Itu ada di ayat 14, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya panggilan itu sebagai jalan kita berada untuk kunci dibukakan pintu sorga bagi kita. Maka melalui itu responi panggilan kita dengan hati yang mulia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita untuk firman-Nya hari ini? Yang pertama, Tuhan mengundang umat-Nya yang dikasihinya. Undangan itu adalah bagian poin yang paling istimewa sekali yang perlu untuk diingat oleh umat Tuhan. Sebab kita pun bagian dari keluarga yang dekat dengan Tuhan. Yang sangat dekat. Jika kita mau semuanya itu hadir dan hidup dengan kehadiran kita datang kepada Tuhan. Ingatlah, tanpa ada unsur-unsur yang membedakan satu dan yang lainnya. Maka responilah itu baik-baik. Semua panggilan itu sangat bernilai dan sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan masih mengakui kita adalah sahabat dan kawan dekatnya. Makanya kita diundang untuk perjamuan persekutuan Tuhan. Yang kedua, beribadalah dan bersekutulah dengan hati yang penuh sukacita. Segala hal ini mau disampaikan Tuhan, beribadalah. Dan itu adalah bagian syarat kita, jalan kita untuk menjadi pilihan Tuhan dan berada ke sorga nantinya. Dan yang ketiga, jangan terhalangi undangan Tuhan dengan kesibukanmu, tapi prioritaskanlah itu di loh hatimu, maka hidupmu dan kita semua menjadi bagian yang terpilih dan terbaik di hadapan Tuhan. Dan itulah yang harus kita imani, dan kiranya firman ini memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kembali kami boleh mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala puji dan hormat kami yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Terlebih kami berterima kasih Bapa di atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami hari ini. Kiranya itu jalan hikmat untuk kami renungkan dan perbuatan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat panggilan di atas undangan Tuhan bagi kami hari ini. Ketika Tuhan memanggil kami pada firman-Mu hari ini, kiranya itu menguatkan panggilan kami semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam kami semuanya. Berkati kami Tuhan sepanjang waktu yang Tuhan izinkan bagi kami di dunia ini, agar hidup kami berada senantiasa di sisi panggilan-Mu bagi kami, dan hidup terus menerus dalam panggilan-panggilan kami kepada Tuhan.
Sekalipun tantangan rintangan menghalau kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik, memberkati dan memberikan hikmat kepada kami. Buat kami, Tuhan pasti berikan hidup panggilan kami dengan dipenuhi hikmat dan berkat-Mu, sehingga itu menjadi bagian untuk menghalau tantangan, rintangan, masalah yang datang kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.